Sebelum mulai materi yang ketiga pada pagi hari ini, sebaiknya kita berjoget terlebih dahulu. Beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Matoli Bulu Damlonggo, segenap panitia penerimaan peserta didik baru MTS MH Mlonggo, dan kepada seluruh siswa baru MTS Matoli Bulu Damlonggo. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian siswa-siswi baru MTS Matoli Bulu Damlonggo. Selamat kalian telah menjadi siswa baru di MTS ini. Selamat belajar, selamat menempuh ilmu, menuntut ilmu di madrasah tercinta ini. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan dengan belajar di MTS Matoli Bulu Damlonggo dapat tercapai, dapat teraih, dan akhirnya nanti saat lulus apa yang kalian inginkan juga terwujud semuanya. Oke, materi pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang program dan cara belajar efektif di rumah. Sebagaimana yang kalian pahami, oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tri Sutrisno, lahir di Jepara tanggal 29 Juni tahun 1988. Saya beralamatkan di Srobyong, RT 3 RW 1. Riwayat pendidikan SD, saya belajar di SD Negeri 1 Srobyong, kemudian MTS dan MA-nya di Matoli Bulu Damlonggo, kemudian melanjutkan lagi perguruan tinggi di Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kembali ke materi kita, bahwasannya saat ini sebagaimana yang kalian ketahui, kalian belajar pada masa yang sulit, masa dimana kalian harus belajar di rumah karena virus corona atau COVID-19 semakin hari semakin banyak, semakin luas menyebarnya, dan kita tidak pernah tahu kapan hal ini berakhir. Hanya bisa berusaha dan berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Saat ini semua sekolah, tidak hanya di MTS, begitu juga di SMP, di SD, dan di sekolah manapun di dunia ini yang sedang diwabah oleh virus corona, semua menetapkan atau melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Kegiatan pembelajaran di rumah itu pastinya yang pertama membosankan, kemudian jenuh karena selalu dilakukan di tempat yang sama, yaitu di rumah sendiri, dan pastinya itu tidak efektif. Selain itu juga, jika kalian butuh bertanya tentang suatu materi yang tidak dipahami, tidak bisa bertanya kepada guru secara langsung. Hal inilah yang membuat pembelajaran di rumah itu kebanyakan tidak efektif. Oleh sebab itu, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tips dan triknya supaya kalian tetap bisa belajar efektif meskipun dilakukan di rumah. Belajar di rumah tentu akan banyak sekali godaannya, seperti yang tadi saya sebutkan, bosan, jenuh, tidak bisa bertanya, entah itu bertanya kepada teman ataupun bertanya kepada guru, tidak bisa. Kalau misalkan kita memaksakan diri untuk keluar rumah, tentu saja itu akan membuat penyebaran virus ini semakin luas. Bahkan bisa saja kita terkena dampak dari virus itu sendiri. Jadi sebaiknya tidak melakukan aktivitas apapun, cukup kalian di rumah saja, belajar dari rumah, melakukan aktivitas di rumah saja. Jika tidak ada kepentingan yang terlalu urgen, tidak perlu keluar rumah. Baik, langsung saja. Tips dan trik ini
saya dapatkan dari Kakak Jerome Pauline. Jika kalian mengenalnya, dia adalah seorang influencer, YouTuber yang sudah belajar di luar negeri. Tentu kalian pasti menginginkan kan seperti dia bisa belajar di negeri orang, tidak di sini-sini saja, tidak di Indonesia saja, tapi dia bisa belajar sampai ke luar negeri. Tips-tipsnya sebagai berikut. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Ini kan mungkin pembelajaran di rumah akan masih berlangsung sampai bulan September. Nah, waktu yang cukup panjang ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar dasar-dasar terlebih dahulu. Karena misalkan kita ingin, ibaratnya kita mau menaiki suatu tangga, pastinya kita naiknya itu satu tahap, tidak langsung kita meloncat ke lantai yang atas. Sama seperti belajar, sebaiknya kita belajar dari dasar-dasar terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalkan di matematika, karena kebetulan saya ngajar matematika, misalkan kalian pengen belajar tentang fungsi kuadrat, berarti kalian harus paham dulu nih persamaan kuadrat itu seperti apa. Sebelum belajar persamaan kuadrat, kalian harus tahu juga aljabar dulu itu apa. Sebelum aljabar, kalian harus menguasai yang namanya operasi bilangan. Nah, jadi belajarnya harus dari yang paling dasar dulu, yaitu operasi bilangan. Perhitungan harus dikuasai, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu harus sangat dikuasai. Berbagai macam teknik berhitung sudah diajarkan, baik itu di sekolah, di SD, ataupun di online, misalkan di YouTube, ataupun dari sumber yang lain sudah banyak diajarkan. Kalian pelajari dulu dasar-dasar itu dengan baik, karena itu nanti yang menjadi modal kalian belajar pada tahap-tahap selanjutnya. Jika pada dasar kalian belum menguasai, tentu saja nantinya di tahap-tahap yang selanjutnya akan kesulitan, seperti itu. Kemudian tips yang kedua adalah kalian harus membuat target. Jadi belajar itu harus punya target. Target ini harus spesifik, harus realistis, bisa diukur dan juga jelas. Contoh yang spesifik seperti apa? Misalkan kalian punya target, saya harus menguasai mata pelajaran matematika. Itu tidak spesifik, itu sangat luas maknanya. Kalian harus buat target yang spesifik. Misalkan saya harus bisa perkalian dari angka satuan sampai ratusan. Saya harus bisa membagi hingga angka puluhan ribu. Nah, itu spesifik. Kemudian bisa diukur, artinya kalian bisa membuat suatu latihan atau mengerjakan suatu latihan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kamu tadi yang sudah kamu pelajari tadi. Dan target ini yang paling penting yang harus dilakukan. Jangan cuma target-target saja, tapi target itu harus kamu kejar supaya kamu bisa mendapatkannya. Sama seperti misalkan kamu menginginkan sesuatu, maka kan misalkan menginginkan suatu barang, misalkan pengen punya sepeda, tentu kan kamu tidak hanya membuat target, saya harus punya target besok harus punya sepeda atau bulan depan harus memiliki sepeda, tapi kamu harus melakukan hal untuk mencapai target tersebut. Misalkan dengan menabung, atau misalkan dengan membantu orang tua, nanti siapa tahu dapat uang tambahan, ditabung, dan akhirnya nanti tercapai target, yaitu bisa membeli sepeda. Contohnya seperti itu. Jadi target tidak hanya sekadar target, tapi harus kamu lakukan pekerjaan atau tugas-tugas agar target itu tercapai. Tips yang ketiga adalah kamu harus buat list harian, buat jadwal harian. Misalkan hari pertama saya itu harus belajar penjumlahan, hari kedua harus belajar pengurangan, hari ketiga nanti saya harus belajar perkalian, hari keempat harus belajar pembagian. Seperti itu, dibuat listnya supaya belajar kalian itu tertata, tidak asal kalau kepingin belajar, kalau nggak kepingin belajar, tidak seperti itu. Jadi kamu harus buat
target, juga kamu harus buat list harian, jadwal melakukan atau melaksanakan belajar itu sendiri. Dan yang namanya belajar itu harus dilakukan secara rutin, tidak harus lama. Misalkan hanya 30 menit setiap hari, itu jauh lebih bagus daripada 1 minggu kamu lakukan 1 kali tapi 5 jam seperti itu malah justru tidak efektif. Lebih baik sedikit-sedikit tapi dilakukan secara rutin. Misalkan 30 menit belajar untuk hari ini, besok 30 menit lagi, besoknya lagi 30 menit, seperti itu seterusnya secara rutin. Dan dalam proses belajar kamu harus fokus. Misalkan kamu sudah jadwalkan belajar selama 30 menit, maka ya harus selama 30 menit itu kamu belajar, tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun. Baru 2 menit sudah pegang HP, sudah balas WhatsApp. Baru 3 menit sudah cari video di YouTube. Baru 10 menit sudah buka game. Nah, hal-hal seperti itu membuat belajar kamu jadi tidak efektif. Jadi kalau misalkan kamu sudah buat jadwal hari ini belajar perkalian misalkan selama 30 menit, ya selama 30 menit itu kamu harus lakukan untuk belajar, tidak melakukan kegiatan lain selain belajar. Seperti itu. Tips yang keempat adalah mengurangi gangguan. Nah, ini yang agak susah ini tadi. Kalau belajar di rumah itu kan biasanya gangguannya banyak. Misalkan belajarnya di kamar tidur misalkan sambil rebahan, nanti terganggu, nggak belajar malah tidur. Atau misalkan gangguan dari HP, membalas chat, baru belajar 2 menit tadi yang saya sebutkan sudah malah main game. Atau mungkin baru belajar 10 menit sudah diganti dengan nonton drama Korea. Nah, itu yang salah. Hilangkan semua gangguan yang ada sebelum kamu melakukan kegiatan belajar. Jauhkan semua gangguan itu sebelum kamu melakukan belajar. Jadi misalkan sebelum belajar jangan dekat-dekat dengan HP terlebih dahulu. Hindari gangguan-gangguan yang lain, cari tempat yang nyaman yang sekiranya tidak diganggu oleh orang lain juga. Seperti itu sampai proses belajar kamu selesai. Tidak perlu lama, jadi seperti yang sudah saya sebutkan, tapi harus rutin dilakukan. Yang terakhir adalah membuat grup belajar online. Jadi kalian harus buat suatu grup, entah itu grup teman sekelas ataupun beda sekolah juga tidak apa-apa. Yang terpenting dalam satu grup ini harus punya visi yang sama, harus punya niat yang sama, yaitu untuk belajar. Kalau grupnya ini cuma isinya untuk bergosip atau membahas sesuatu yang di luar pembelajaran, ya sama saja. Jadi kamu harus buat suatu grup yang semua anggotanya itu memiliki keinginan atau harapan untuk belajar bersama. Jadi tujuan kalian sama. Contohnya misalkan kalian belajar di perpustakaan, itu kan semua orang yang berkunjung di perpustakaan itu kan mempunyai niatan yang sama, yaitu untuk belajar. Nah, seperti itu. Jadi buatlah grup yang isinya adalah teman-teman yang sama-sama mau belajar, ya. Seperti itu. Tidak harus satu kelas, tidak harus satu sekolah, teman di luar sekolah pun tidak masalah. Yang penting punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama pengen belajar. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalian harus sesekali mengikuti tes online atau latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan secara online. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama pasti untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari belajar kamu. Apakah kamu sudah benar dalam belajarnya? Apakah kamu sudah memahami semua materi yang kamu pelajari? Apakah kamu bisa mengerjakan soal setelah kamu belajar dan kamu jadwal belajarnya tadi, apakah sudah kamu pahami dan kamu bisa mengerjakan? Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan tes secara online. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar di rumah, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan di rumah. Semua bisa dilakukan dari rumah asal ada niat dan kemauan dari kalian. Dan yang paling terpenting tadi bahwasanya
kalian harus membuat lingkungan teman yang sama-sama juga ingin belajar. Kalau lingkungan kalian itu tidak mendukung untuk kalian belajar, ya nantinya tadi ke distract, terganggu, sehingga belajar kalian tidak efektif. Baru sebentar sudah ingin belajar yang lain, seperti itu. Nanti di madrasah kita di MTS Matolib Uludam Longgo, insya Allah pembelajarannya sampai bulan September masih menggunakan daring atau dalam jaringan, masih belajar dari rumah. Nanti akan ada video pembelajaran dari Bapak Ibu guru, kalian bisa tonton video itu, pelajari video itu. Jika ingin bertanya, kalian bisa bertanya di grup kelas, nanti akan dibuatkan suatu grup kelas. Nah, nanti guru juga akan melakukan tes secara online untuk mengukur seberapa jauh kamu menguasai pembelajaran itu. Ingat, dalam belajar kalian harus aktif. Jika tidak paham, silakan ditanyakan bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon langsung ke gurunya, ataupun bisa melalui wali kelas. Sampaikan semua yang kalian rasa kurang dimengerti supaya kalian tidak rugi selama beberapa bulan ini belajar di rumah, ya. Jadi terus belajar, terus semangat, tetap jaga kesehatan, jangan main-main di luar. Kalaupun harus keluar rumah, tetap memakai masker, tetap melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Semoga wabah atau pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di kelas, bisa bercanda lagi, bisa belajar bareng di MTS Matolib Uludam Longgo. Sampai bertemu di lain kesempatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, satu pertanyaan sebelum mengakhiri video ini. Saya pengen tahu kira-kira kesulitan belajar kalian kalau harus melakukannya di rumah itu seperti apa. Bisa kalian tulis kesulitannya apa saja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.